Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah Total Quality Management yang kedua. Kita akan coba ini pertemuan keempat atau pertemuan ketiga kalau kalau offline online ya. Oke, kita mulai. Oke, kita bahas langsung ke mengenai kemarin itu kita sampai Genba ya. Nah, kita akan bicarakan tentang QCC. Okay. Quality Control Circle. Di dalam sebuah suatu industri yang sudah mengenal QCC biasanya adalah perusahaan yang cukup lumayan punya komitmen terhadap kualitas. Salah satunya adalah program yang diterapkan namanya adalah Quality Control Circle. Quality Control Circle ini merupakan suatu tim ya, dibentuk oleh perusahaan, tim QCC itu, di mana tim QCC ini akan dibentuk di setiap divisi, setiap departemen. Nah, setiap departemen ini tim QCC-nya itu dibentuk, biasanya ada pertemuan seminggu sekali untuk membahas ada masalah-masalah apa yang mau kita perbaiki. Setiap tim, misalnya ada tim khusus produksi, tim maintenance, tim masuk tim marketing juga punya satu tim QCC, di mana tim QCC ini dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, tahapan-tahapan untuk penerapan tim QCC ini dalam penyelesaian masalah-masalah setiap departemen ini ada 8 langkah untuk menerapkan QCC ini. Seperti pertama, menentukan tema dulu, memetakan proses dan mengukur potensi kegagalan. Itu kita bisa lihat dari sisi objek yang akan kita bahas atau kita akan selesaikan masalah-masalahnya, itu bisa di bidang quality, di bidang biaya, di bidang delivery produk ya, kemudian di bidang SME atau beberapa kegiatan lain. Kemudian tahapan kedua adalah menetapkan target. Target kita mau perbaikan berapa banyak, berapa persen, atau meningkatnya satu income atau menurunnya satu biaya. Terus kemudian mempercepat delivery gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kedua dalam menetapkan biaya. Itu dirumuskan oleh tim QCC ini berdasarkan brainstorming atau diskusi dan menyepakati bersama. Tahap ketiga adalah melakukan analisa kondisi yang ada atau disebut dengan anaconda. Melakukan analisa kondisi yang ada. Jadi kita analisis kondisi yang ada di kita. Misalnya target kita mau perbaikan sekian persen, dan kita melakukan analisa kondisi yang ada. Terus kemudian 4 baru analisa sebab akibatnya. Kelima adalah membuat rencana penanggulangan. Keenam, melakukan penanggulangan. Ketujuh, memeriksa evaluasi hasil yang didapat. Kedelapan, baru kita standarisasi atau kita tindak lanjut. Itu adalah 8 tahap penerapan QCC. Kedua,
Berikutnya yang harus kita bahas adalah yang harus kita setiap orang dalam tim QCC ini harus mengetahui ada menggunakan 7 tools tadi, 7 alat dalam langkah-langkah penerapan QC ini. Harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan 7 tools atau 7 alat bantu dalam menyelesaikan di tim QCC itu. Pertama adalah check sheet, stratifikasi, diagram Pareto, diagram sebab akibat, grafik dan bagan pengendalian. 6 adalah diagram pancar atau scatter diagram, kemudian histogram. Nah, dari 7 alat ini kita bisa jelaskan check sheet. Nah, check sheet ini adalah satu alat yang digunakan untuk semacam formulir untuk mengetahui gambaran kondisi yang ada itu. Jadi nanti misalnya kalau misalnya contoh misalnya di bagian SDM lah, nah, check sheet-nya kita atur untuk mengetahui apa sih masalahnya itu, yaitu dengan check sheet. Misalnya kita bikin satu check sheet di mana satu hari ini yang datang terlambat berapa banyak. Contoh ini bagian SDM atau bagian QC, bagian produksi, berapa sih hari ini yang reject, rejectnya apa aja, itu digambarkan ke dalam namanya gambaran untuk memetakan kondisi yang ada itu bisa dengan check sheet. Tujuan dari check sheet ini adalah menggunakan alat untuk mengumpulkan data informasi mengenai aspek kondisi yang tertentu. Check sheet ini bisa dipakai juga untuk memudahkan proses pengumpulan data agar mudah untuk menganalisa datanya. Itu check sheet. Ya, kemudian kedua adalah stratifikasi. Stratifikasi ini yaitu mengelompokkan data-data yang dari hasil check sheet tadi untuk menjadi kelompok-kelompok yang lebih yang serupa, yaitu homogen. Jadi untuk melihat bagaimana gambaran dari data itu. Nah, tujuannya adalah menghindari salah interpretasi dalam membaca suatu data. Itu stratifikasi itu lebih kepada pengelompokan data. Jelas, stratifikasi dari data yang check sheet tadi. Ketiga, baru kita diagram Pareto ini adalah diurutkan mana yang paling banyak frekuensi kejadiannya, itu masuk ke dikelompokkan. Nah, kelompok yang paling banyak itu yang akan ditaruh sebelah kiri. Terus kemudian yang kedua paling banyak, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu baru kita akumulasi nih di grafik akumulasinya sampai 100%. Kegunaannya untuk menunjukkan dengan jelas mudah jenis data yang terbesar dan menunjukkan perbandingan masing-masing jenis terhadap keseluruhan. Nah, diagram Pareto ini juga salah satu tugasnya, salah satu fungsinya adalah untuk menetapkan prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Itu yang paling besar dulu yang harus kita kerjakan. Fokus pada masalah yang paling besar aja dulu. Nah, setelah itu baru pembahasan lebih dalam adalah diagram sebab akibat, yaitu membuat diagram fishbone tadi, yaitu dengan misalnya di sini ada contoh, misalnya apa ini ukur teramannya adalah akibat. Contoh misalnya kalau tadi masalah di bagian SDM sering terlambat kerja. Sering terlambat kerja itu harus diukur seberapa banyak sih ukuran terlambat itu. Seberapa banyak orang yang terlambat itu harus terukur. Nah, sebab itulah maka kita harus melakukan analisa sebabnya. Kita lihat dari sudut pandang, misalnya dari manusianya, dari metode cara kerjanya, kemudian bagaimana mesinnya atau alat, apakah dia bawa motor apa tidak, kemudian dilihat dari segi yang lain, material, media. Ini ada berbagai macam sudut pandang. Nanti terus ada pertanyaan-pertanyaan, why, kenapa misalnya terlambat, karena orangnya kenapa, karena ternyata malamnya habis nonton
bola misalnya. Kenapa harus nonton bola? Karena bla 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 bla. Dari mesin misalnya, kendaraannya mogok. Kenapa mogok? Karena dan seterusnya. Itu adalah diagram sebab akibat. Nah, dari diagram sebab akibat itu tentunya ada sebabnya yang akan kita ambil penyebabnya. Sebab-sebabnya itu ya akan kita perdalam lagi dengan menggambarkan ke dalam histogram. Seberapa banyak sih frekuensi dari penyebab tadi itu. Kalau misalnya terjadi rejectnya apa sih yang menjadi penyebab rejectnya apa aja? Ada bubble, ada gores, ada apa, itu adalah merupakan bentuk dari reject. Nah, ini digambarkan secara terukur, secara grafik ini, histogram ini untuk menunjukkan, membantu sebagai tindakan preventif dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini harus digambarkan ke dalam histogram. Atau yang berikutnya, tidak perlu harus histogram, bisa juga alat berikutnya yang kita gunakan dengan menggunakan control chart. Jadi memang ada pertanyaan mahasiswa waktu kemarin ini ada ngejapri, Pak kondisinya begini pakai histogram atau control chart. Nah, perbedaan fungsi dari control chart itu untuk keseragaman data ataupun untuk melihat fluktuatifnya, atau ini apakah masih di ranah batas kontrol atas kontrol bawah, itu baru kita gunakan control chart. Tapi kalau misalnya ini dirasakan tidak perlu, hanya untuk menunjukkan gambaran histogram atau keadaan kondisinya, itu pakai histogram aja, nggak perlu harus control chart. Lihat dari kasusnya dulu. Ketujuh, ada menggunakan scatter diagram. Scatter diagram ini semacam grafik XY. Kalau tidak harus XY, bisa juga XYZ. Jadi bentuknya kayak jaring laba-laba, scatter diagram. Ini juga bisa, ini kan baru dua sumbu ya, sumbu X sama Y saja. Nanti kita bisa gerakan sumbu-sumbu yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, itu merupakan bentuk dari quality control cycle. Quality control cycle ini pengalaman saya itu biasanya orang itu setiap ini dilatih, kemudian ada pimpinannya, kemudian ada pertemuan setiap minggu sekali, biasanya hari Senin pembahasan, atau hari Jumat. Hari Jumat tuh hari terakhir, besoknya libur. Jumat sore jam 3 ke bawah itu kita melakukan diskusi kumpul setiap masing-masing untuk bahas masalah-masalah yang ada di sekitaran kita, dan kemudian kita punya program untuk penyelesaian masalah ke depan menggunakan riset-riset tadi dengan 7 tools tadi. Nah, itu baru masing-masing berumbukan strateginya apa, melakukan tadi tahapan tadi, target anaconda, sebab akibat, baru membuat rencana penanggulangannya, melakukan baru program penanggulangannya seperti apa, kemudian periksa hasil penanggulangannya apakah lebih bagus, apa lebih jelek kayak kemarin itu, kemudian standarisasi tindak lanjut. Begitu kira-kira mengenai program QCC. Nanti untuk minggu depan saya akan berikan mata kuliah tentang suggestion system. Jadi di TQM ini banyak alat-alat atau program-program yang bisa diterapkan di setiap industri tersebut. Jadi nanti kalau kalian masuk ke industri, bekerja di industri, itu kalau ada perusahaan yang sudah menerapkan QCC, ya itu menjadi, wah ini udah bagus, berarti ada satu pergerakan bagaimana penanganan masalah-masalah kualitas ada di lapangan tanpa harus dikerahkan oleh puncak pimpinan. Gitu. Kira-kira itu menjadi materi saya hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan QCC atau sharing terkait dengan pengalaman kalian bekerja di satu tempat dalam penerapan quality control circle? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Apa yang disebut dengan QCC? Ada pertanyaan?
Bagusnya sih kita ya mungkin saat ini belum bisa berjalan ya, ke depan pengennya kita lakukan apa namanya praktekum lah gitu, semacam praktekum dalam penyelenggaraan QCC atau penyelesaian masalah di lapangan. Jadi skill menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan 7 tools itu penting untuk memiliki kemampuan tertentu lulusan teknik industri. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita bahas mengenai tata letak pabrik, kenapa? Gimana, Kolil? Ada pertanyaan? Halo? Ada tidak? Kalau tidak ada mungkin kenapa? Gimana? Suaranya nggak kedengeran. Oke, lanjut. Kita masih banyak waktunya. Kita bahas mengenai suggestion system karena biasanya ini saling keterkaitan antara quality control circle dengan suggestion system. Lanjut ya. Kita bahas mengenai suggestion system. Nah, suggestion system ini ada perbedaan. Quality control cycle ini biasanya dia bikin apa namanya? Semacam perlombaan. Jadi barang siapa yang bisa berhasil membuat sebuah perbaikan inovasi yang tadinya sekian menit jadi sekian menit, atau biaya segini jadi lebih bagus lagi, ataupun peningkatan dari secara kualitas, secara delivery itu lebih bagus. Nanti itu biasanya dalam QCC ini setiap departemen itu satu perusahaan tuh bikin acaranya perlombaan QCC ini. Nanti di sana itu masing-masing mempresentasikan terkait apa sih program masing-masing departemen untuk lebih meningkatkan, lebih efisien, lebih efektif lagi masing-masing. Nah, nanti perusahaan biasanya bentuk semacam komite improvement. Komite improvement itu akan menilai tim ini itu layak dapat hadiah apa enggak. Itu biasanya ada. Bahkan mungkin bisa presentasi di tingkat grup perusahaan untuk menunjukkan kualitas atau misalnya peningkatan improvement. Sama halnya dengan suggestion system. Jadi biasanya perusahaan ada dua, QCC sama suggestion system. Bedanya dengan suggestion system, mungkin toolsnya digunakan sama, 7 tools ya, atau analisa yang lain. Tetapi peningkatan perbaikan ini, suggestion system ini bersifat personal. Jadi tidak, tadi kan QCC berbentuk kelompok. Kalau suggestion system lebih kepada inovasi-inovasi kecil yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri atau secara personal. Jadi suggestion system ini adalah sumbang saran atau disebut dengan SS yang perbaikan improvementnya diusulkan dilakukan oleh seorang karyawan, hanya satu orang secara individu, serta penerapannya dijalankan secara kontinu oleh dirinya dalam satu bagian yang sama atau bagian lain oleh orang lain. Tetapi orang dan bagian lain tersebut menerima dan menerapkan SS tersebut. Jadi suggestion system itu semacam sistem saran diterapkan kemudian berhasil guna atau bisa menghasilkan manfaat. Nah, suggestion system ini adalah biasanya yang terlibat adalah atasan langsung, foreman,
supervisor, section head dalam lingkup pekerjaannya. Itu adalah suggestion system. Nah, kalau atasan langsung biasanya melakukan bimbingan ke anak buahnya, arahan, penyempurnaan usulan, penyempurnaan bicara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi, penilaian tindak-lanjuti dari sesuai wewenangnya. Kemudian dia akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan penerapan suggestion system tersebut dan koordinasi terus dengan atasannya, level manager, mempunyai list rekapan SS dan kontes dalam jumlah maupun kualitas. Jadi suggestion system ini dilakukan oleh anak buah, kemudian dia usulkan dan dipandu langsung oleh foreman atau supervisor atau section head. Nah, suggestion system ini atau yang terlibat di sini selain atasan langsung juga atasan tidak langsung atau manajernya sendiri, yaitu bisa juga dengan memberikan motivasi untuk kelangsungan aktivasi dari sistem sumbang sarang ini atau suggestion system ini. Yang kedua, mengevaluasi dari pencapaian. Contoh misalnya di sini punya ide untuk peningkatan perbaikan apa gitu, kemudian diusulkan ke atasan langsung, kemudian diajukan supervisor ya atau tidak. Kalau tidak, baru revisi usulannya. Kemudian kalau misalnya supervisor oke, lanjut, nah, baru pengerjaan usulan perbaikan. Kemudian lapor hasil pengerjaannya, kemudian baru kita nilai oleh atasan, registrasi ke komite. Jadi di sana ada komite quality improvement lah misalnya. Dan baru kita registrasi komite itu, kemudian diverifikasi oleh komite. Nah, ini kalau ada perlu perbaikan, kalau enggak kita masukkan untuk bata, dan mungkin biasanya dikasih reward peningkatan berbentuk uang misalnya, kejuaraan, improvement di perusahaan. Contoh dari suggestion system misalnya adalah kita lihat bahwa peralatan kebersihan sering hilang, cepat rusak. Nah, ini dianalisa, ternyata alat-alat tersebut harus supaya gampang dilihat, gampang ini buat papan board. Alat-alat ini disimpan tersusun rapi, manfaat dinding ruang sabun dan sebagainya, memudahkan untuk pengambilan juga. Jadi tidak memerlukan ruangan baru, memanfaatkan dinding ruangan sabun, dan tidak ada investasi, menunjang program 5S. Ini adalah perbaikannya. Begitu pula dengan misalnya contoh yang tadinya berantakan, kemudian kita ternyata dilihat ukuran banyak waktu yang terbuang karena banyak mencari, kegiatan itu banyak mencari. Seperti praktek kemarin kan, kalau kita hanya banyak mencari, akan loss, pekerjaan kita akan semakin lama. Nah, perbaikannya adalah disusun rapi, dibuat perapihan, kurangnya lost time production akibat dari lamanya order bill. Kemudian karyawan semakin peduli terhadap lingkungan dan kalian merasa nyaman dalam bekerja. Itu adalah ide perbaikannya juga. Itu pula misalnya ada masalah, misalnya pengambilan terus membuka 10 menit. Nah, karena si barang-barang obeng dan semuanya dicampur aduk dalam satu wadah. Nah, perbaikan berikutnya adalah dengan membuat semacam papan, akan ditaruh di papan tersebut supaya bisa tahu ini nggak ada di mana, ada yang hilang, nanti harus balikin lagi. Itu kira-kira ide-idenya. Begitu ide-ide yang lain, orang yang sering terbentur berapa kali, sehingga perlu ada penerangan yang kurang cukup ya. Tidak ada lagi kasus laporan yang kepalanya terbentur. Perbaikannya perlu ada satu delete dengan cara yang mengecat pipa dengan warna corak bergaris agar mudah dilihat. Dan ini adalah merupakan suggestion system. Yang tidak boleh dibahas di dalam suggestion system adalah misalnya membahas mengenai gaji.
membahas mengenai promosi, mutasi, emosi. Tidak boleh membahas mengenai kompensasi, tidak boleh membahas fasilitas, tidak boleh membahas pangkat dan jabatan, perburukan, peraturan perusahaan dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam struktur sistem. Jadi yang diharapkan dari CSS adalah berkaitan dengan lingkungan kerjanya sendiri, ya, untuk perbaikan, terus kemudian isi gagasan kreatif, meningkatkan mutu proses, hasil dan lingkungan kerja, menunjang pencapaian sasaran perusahaan dapat dikerjakan sendiri tanpa investasi besar. Itu yang diharapkan dari SS. Bersifat realistis dan dapat diterapkan, bersifat improvement, bukan sekedar mengembalikan ke standar sesuai dengan sudah harusnya dikerjakan. Itu kira-kira dua hal yang penting di dalam dua topik ini terkait dengan QCC dan SS. Biasanya QCC dan SS selalu berdampingan tuh program 2 ini. Sama mungkin 5S nanti kita bahas mungkin minggu depan. Oke, itu materinya. Oke, dapat ada ini diskusi. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Mangga. Sebelum kita bahas tata pabrik. Tidak ada?